Entok Pelingi Raya mendapatkan kepercayaan mengisi seminar seputar dunia permentokan di luar kota. Jadi untuk teman-teman atau subscriber atau penghobi entok dimanapun Anda berada, atau tonton ya video-video dari channel YouTube Entok Pelingi Raya. Ini adalah pertama kalinya YouTube Entok Pelingi Raya mengisi seminar di luar kota, dan ini adalah pembahasan seputar dunia permentokan mulai dari nol sampai dengan cara pemasaran. Ini nanti akan ada 5 part, jadi tonton sepenuhnya ya, supaya teman-teman nanti kedepannya dalam peternak entok bisa mendapatkan keberhasilan dan pastinya juga mendapatkan keuntungan. Maksud dari keberhasilan adalah kita mampu merawat anakan sampai menjadi indukan. Karena apa? Faktornya bila teman-teman mengalami kegagalan adalah penyakit. Dan untuk keuntungan, teman-teman bila jual masih bisa mendapatkan laba. Jadi tonton konten YouTube Entok Pelingi Raya mulai dari part 1 sampai part 5, karena ilmu ini sangat bermanfaat sekali. Kita harus paham sebelum kita memulai untuk beternak entok. Saya lakukan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan. Hari ini kita bisa berkumpul seminar itu cara entok mulai dari semula sampai selesai. Salawat serta salam senantiasa kita terapkan pada bangsa kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, zaman perang negara ini bidang Islam atau Islam. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Lurah Desa Kelengge beserta panitia yang telah memberikan kepercayaan pada tim channel YouTube Entok Pelingi Raya untuk berbagi ilmu. Jadi gini, sebelum kita memulai untuk beternak entok, itu alangkah baiknya kita itu tahu ilmunya. Dunia semua beternak entok itu asal-asalan pastinya tidak akan mendapatkan keuntungan atau keberhasilan. Yang dimaksud keberhasilan itu adalah setelah kita potong dari biaya makan, perawatan, kita masih mendapatkan keuntungan. Dan yang dimaksud dengan keberhasilan, kita itu mampu beternak, atau bila akan entok terkena penyakit, kita bisa mengatasinya seperti itu. Jadi sebelum memulai beternak entok itu ada 5 tahap yang harus kita pahami sebelum beternak. Yang pertama itu adalah kandang, kedua itu adalah bibit atau pemilihan indukan yang tepat, ketiga itu adalah langsung makan, cara perhitungan dan takaran sekalian, dan yang keempat itu adalah sanitasi lingkungan dan pencegahan terhadap penyakit. Dan yang paling penting faktor
yaitu kita mampu bagaimana cara pemasaran untuk peternak entok. Jadi dari sisi kita akan kupas tuntas itu bagaimana kita memelihara entok yang baik sampai dengan cara pemasarannya. Oke, yang pertama itu adalah kandang. Kandang itu kita berlima. Saya tak berjauh untuk kandang yang harus kita siapkan itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah inkubator, kedua adalah kandang box, ketiga kandang persaraan, dan yang keempat itu adalah kandang indukan. Yang pertama itu adalah kandang inkubator. Kandang inkubator itu sama seperti mesin penetas. Nah, seperti itu ya, kandang inkubatornya. Nah, untuk kandang entok itu yang siap 0 sampai 10 hari atau 12 hari itu masih belum beradaptasi atau menentukan suhu lingkungan. Jadi kita perlu kandang inkubator. Untuk kandang inkubator sendiri ini membutuhkan suhu sekitar 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan dalam membuat ukuran kandang inkubator itu kita bisa buat lebar 60, panjangnya itu 1 meter, kita sekat jadi 2. Dan untuk BOE itu jangan sampai kebanyakan dalam bom, karena untuk BOE itu sering sekali bergerombol, akhirnya bisa menyebabkan kematian. Dan dengan cara kita menggunakan kandang inkubator ini, kita bisa menekan risiko kematian. Dan dalam pembuatan kandang inkubator diusahakan itu ada ventilasi udara. Itu bertujuan agar udara bisa berganti, dan untuk anak-anak entok itu tidak terkena penyakit, karena kebanyakan anak entok itu terkena penyakit karena serangan dari kotoran atau kalungnya. Itu adalah kandang box. Kandang box itu kita gunakan itu usia sekitar 13 hari sampai 1 bulan. Untuk kandang box itu membutuhkan ukuran panjang sekitar 1 meter, itu lebarnya 60 sampai 70 cm. Dan juga saya sarankan untuk ini jangan terlalu banyak, karena saya alami karena saya kasih dalam waktu ini ada 50 ekor, akhirnya banyak yang mati. Ini sudah sering sekali saya alami, dan akhirnya saya menerapkan maksimal untuk ukuran lebarnya 60 sampai 70, terus panjangnya 1 meter, itu saya isi maksimal 25 ekor itu sampai usia 1 bulan. Dan untuk lampu ya, itu kita kalau malam itu full menyala terus, dan kalau siang hari kita harus tahu, istilahnya kita bisa mengamati cuacanya itu seperti apa, panas atau hujan. Kalau hujan, lampu tetap dinyalakan. Ketiga, yang ketiga adalah kandang pembesaran. Untuk kandang pembesaran sendiri itu ada 4 model. Jadi suka-suka jenengan semua nanti dalam waktu pembesaran itu mau menggunakan kandang yang mana. Itu untuk kandang pembesaran itu ada kandang kubaran, terus kandang panggung,
kandang sekam dan kandang baterai. Nah, untuk kandang kubaran ini kita pembuatannya ini tidak terlalu ribet dan tidak juga memakan biaya yang terlalu berlebihan. Dan untuk populasi yang untuk kandang kubaran itu saya sarankan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti waktu mengontrol itu susah sekali, karena entok itu sering sekali terkena penyakit atau ada anakan entok itu yang istilahnya kecentek kecil, jadi pertumbuhan tidak sama, dan juga biasanya usia 1 bulan sampai 3 bulan untuk anakan entok itu ada yang makan bulu. Lanjut Mas ke kandang panggung. Nah, untuk kandang panggung sendiri, bila jenengan tidak punya kandang bekas seperti contohnya ayam sayur mungkin tidak masalah, karena budgetnya ini terlalu banyak atau mahal. Andai kata ada ya bisa dimanfaatkan daripada janggut seperti itu. Dan lanjut Mas untuk kandang baterai. Nah, untuk kandang baterai ini saya sangat menyarankan untuk sistem pembesaran, karena ini sangat bagus sekali. Ditambah lagi setelah selesai mengikuti acara seminar akan dibagikan entok jumbo kita atau jenis jumbo yang leher panjang, karena untuk entok jumbo sendiri sebenarnya itu berbeda, jumbo leher panjang sama leher betok. Kalau untuk pertumbuhan sama-sama cepat besar. Terus dalam beberapa kandang baterai permukaannya itu belakang lebar belakang panjang belakang itu 50 cm, terus tingginya 40 sampai 45 cm, dan lebarnya itu 28 sampai 30 cm. Kandang sekapan, nah itu kandang sekapan yang mirip dengan kandang kubaran, cuma dalam persekat itu ada ukurannya. Contoh kita gunakan ukuran 5 kali 7 meter, ini mampu menampung sebanyak 35 sampai 45 ekor. Dan saya menyarankan untuk kandang pembesaran ini nanti jenengan gunakan satu penghobi untuk entok yang sudah kita melakukan tahap seleksi, karena kan nanti kedepannya untuk entok jumbo ini kita ibaratnya fokus untuk daging, tapi bisa kita manfaatkan penjualan ke penghobi. Jadi kita nanti bisa mendapatkan keuntungan lebih dari ada penjualan sistem daging seperti itu. Dan untuk kandang sekarang nanti kalau ya bisa itu antara yang jantan sama betina bisa, karena kalau untuk entok jantan itu kita bisa pilih. Biasanya untuk entok jumbo itu bisa menetas rata-rata kita harus 10 ekor, tapi bisa menetas banyak. Nanti kita langsung makan. Ini dalam sering saya lakukan. Kalau untuk entok jumbo dulu saya tidak percaya, cuma bertelur 10 hingga 12 kemudian 15 terus sudah banyak. Dan akhirnya apa? Saya main ke kandang teman lah, saya sering-sering di tempat teman saya itu untuk entok jumbo mampu bertelur sebanyak 20 butir. Itu rata-rata 20 butir, tapi ya dibantu dengan langsung makan. Dan nanti untuk cara pembuatan langsung makan pun juga akan saya buatkan, jadi jenengan bisa mempraktekkan kandang indukan ya. Nah, untuk kandang indukan itu kita
berdua. Kita bisa menggunakan kandang udara sama seperti sistem bersama dan juga menggunakan kandang sekarang. Nah, untuk kandang udara ini untuk biaya memang irit, tapi banyak sekali resikonya. Karena untuk kandang udara itu hanya butuh skala pagar keliling, tempat berbuat bersama anak-anak, dan untuk lokasi itu menentukan jenengan semua. Nanti kalau jenengan ukuran berapa itu sudah jenengan mau berkenan dengan ukuran berapa, dan resikonya kita menggunakan kandang udara ini untuk jantan. Kalau biasanya sistem pembesaran ini idealnya untuk ibukan itu 1:5, maksimal 1:7. Kalau jenengan beternak itu lebih dari 20 ekor, 30 ekor, itu pastinya tidak mungkin hanya satu pejantan. Ini harus berbeda. Nah, makanya untuk jantan yang dominan itu biasanya akan sering kawin, akhirnya bisa pergi dalam arti karena entok jantan sering kawin itu akan mempengaruhi kalau entok itu kebanyakan tidak fertil. Untuk kandang sekatan, nah, untuk kandang sekatan itu kita bisa buat ukuran 2,5 meter sampai 3 meter untuk lebarnya, dan kalau untuk panjangnya kita gunakan 5 meter. Itu mampu menampung satu jantan banding 5 betina, dan maksimal adalah satu jantan banding 7 betina. Nah, kita perlu menggunakan kandang sekatan untuk indukan itu. Untuk telur entok pasti banyak yang fertil, karena satu jantan itu sudah kita tentukan mampu mengambil sebanyak 5-7 ekor, dan bisa kita menentukan kualitas entok. Karena untuk entok jumbo sendiri sebenarnya berbagai macamnya, ada dua, tapi dari jenis entok jumbo leher panjang ini yang paling mahal ya untuk penjualan ke pemburu itu adalah harga. Itu harganya dengan jutaan. E-nya atau anakan saja itu harga termurah 100.000. Jadi kalau mau entok 03 ya dengan semua harus berbeda, karena saya pernah beli sepasang yang satu jantan itu berat-berat KW dan yang betina masuk usia 4 bulan saya beli dengan harga berbeda. Itu memang saya tertarik untuk jenis entok jumbo ini karena setelahnya bagus. Kalau menggunakan penghobi itu nggak ada patokan juga, sama kita senang atau kita suka. Selain kita tahu mengerti pembuatan kandangnya, kita juga bisa menentukan kualitas bibitnya. Karena untuk jenis entok sendiri banyak macamnya. Ada jenis entok lokal, entok rambut, dan entok jumbo yang akan berbeda